Banyak yang menganggap bahwa untuk melihat makhluk astral itu sangat sulit sekali. Harus melalui ritual, harus melalui puasa, harus melalui persyaratan-persyaratan yang cukup rumit. Tetapi sebenarnya ada cara yang cukup mudah. Bersihkan fisik kita. Persiapkan mental kita. Cari tempat yang paling angker. Nah, setelah itu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau untuk yang muslim, silahkan baca Al-Fatihah 3 kali. Kemudian sholawat Nabi 3 kali. Selanjutnya baca syahadat 3 kali. Konsentrasikan, fokuskan konsentrasi kita ke titik cakra ajna kita, atau di sebelah sini. Ini adalah namanya cakra ajna. Muncul cahaya terang itu nanti akan pelan-pelan terlihat seperti ada bayangan-bayangan yang melintas. Nah, disitulah kita harus fokus ke bayang-bayangan itu. Wahana Kepo. Kembali bersama Wahana Kepo. Semoga saudara-saudara semua, sedulur-sedulur semua, subscribe Wahana Kepo, tetap dalam lindungan yang kuasa, tetap mendapatkan, tetap dilimpahkan kesehatan, keselamatan, dan dilapangkan rezeki. Amin. Saudara-saudaraku semuanya, banyak yang menganggap bahwa untuk melihat makhluk astral atau dimensi sebelah itu sangat sulit sekali. Harus melalui ritual, harus melalui puasa, harus melalui persyaratan-persyaratan yang cukup rumit. Tetapi sebenarnya ada cara yang cukup mudah untuk dilakukan oleh setiap orang, tidak pandang bulu, baik itu yang masih muda maupun yang sudah tua, baik yang beragama muslim maupun non-muslim. Semuanya bisa belajar dan semuanya bisa untuk mendapatkannya, asalkan rajin dan telaten untuk melatihnya. Jadi semuanya tidak bisa kita dapatkan dengan cara yang instan. Nah, pada kali ini saya akan membagikan cara atau tips bagaimanakah cara melihat makhluk astral atau menembus dimensi lain agar kita bisa melihat makhluk-makhluk selain manusia. Cukup mudah caranya. Yang pertama yaitu bersihkan fisik kita. Ya, dengan cara mandi yang bersih. Kalau bisa ya keramas kalau bisa. Kemudian persiapkan mental kita. Kita harus siap dan berani untuk menerima atau melihat sesuatu yang di luar dugaan kita. Kita harus
mempersiapkan mental kita. Berikutnya adalah cari tempat yang paling angker, yang paling dekat di daerah kita. Kenapa kok harus di tempat yang paling angker? Karena kita itu mau melihat dunia lain selain dunia nyata ini, mau melihat makhluk astral. Nah, otomatis kita juga harus tahu tempat-tempat yang memang disukai atau tempat mereka, sehingga pada saat kita melatihnya itu akan lebih mudah terkontak. Contohnya saja, gampangnya saja, logikanya saja, kita mau mencari seseorang, ya kita harus mencari di tempat-tempat yang ramai. Mau melacak seseorang, kita harus mencari di tempat-tempat yang memang kemungkinan di situ dia ada, biar lebih mudah. Tidak mungkin kita mau mencari seseorang malah mencari ke tengah hutan yang kemungkinan tidak akan ketemu. Nah, itu logikanya. Cari tempat yang sangat berpotensi untuk bisa melihat makhluk astral tersebut. Nah, selanjutnya kita mulai untuk memasuki proses ritualnya, yaitu duduk bersila, kemudian tenangkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kalau sudah ketemu di titik itu, kita mulai pejamkan mata. Nah, setelah itu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau untuk yang muslim, silahkan baca Al-Fatihah 3 kali. Kemudian sholawat Nabi 3 kali. Selanjutnya baca syahadat 3 kali. Itu saja, tidak usah banyak-banyak. Setelah itu niatkan dalam hati bahwa kita berniat untuk menerawang atau melihat dimensi lain di seputaran daerah yang kita targetkan itu. Nah, setelah itu kita baca dengan sirih atau dalam hati, cukup membaca Allah, 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 gitu saja. Nah, pada saat mata terpejam sambil membaca lafaz tadi, fokuskan konsentrasi kita ke titik cakra ajna kita, atau di sebelah sini. Ini adalah namanya cakra ajna. Ini adalah cakra ajna yang berfungsi, atau dia pusat dari energi kita untuk melihat dimensi lain. Fokuskan di cakra ajna, tetapi tetap dalam kondisi mata terpejam. Tetap fokus, selaraskan konsentrasi kita ke cakra ajna, diselaraskan ke dalam hati kita. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah fokus, nanti akan pelan-pelan itu akan muncul warna yang terang. Nah, setelah muncul cahaya terang itu nanti akan pelan-pelan terlihat seperti ada bayangan-bayangan yang melintas. Nah, disitulah kita harus fokus ke bayang-bayangan itu, tapi jangan dipaksakan. Satu lagi yang tertinggal, usahakan itu pada saat kita berlatih kondisinya keadaan gelap, jangan keadaan terang. Itu akan lebih memudahkan jika kondisinya gelap. Latih ini sesering mungkin, harus telaten dan fokus. Semoga sedikit share dari saya ini
bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat saya semua, subscriber saya semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau ada kendala, silahkan komen di video saya ini. Terima kasih sudah mengikuti. Terima kasih. Salam kepo.